Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi'i. Di sini saya akan membawakan podcast dengan tema pentingnya pesantren dalam pendidikan akhlak di era kemajuan teknologi. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat spesial, yaitu Ustadz Umam. Beliau ini adalah pengajar di Pondok Pesantren Abu Darin, di Pondok Pesantren Aridwannya. Ya. Untuk membuka perbincangan kita pada siang hari ini, yang pertama-tama nih Ustadz, apa sih yang menjadi motivasi Anda sehingga Anda ingin menjadi seorang pengajar di Pondok Pesantren? Kalau ini jujur ya, Iya. motivasi saya itu hanya satu, Iya. menjadi pengajar. Bukan hanya di pondok pesantren ya, semua Secara umum ya. Kalau kita ditempatkan di pondok pesantren, alhamdulillah kok ada tempat di pondok pesantren. Tapi secara umum, kenapa motivasi saya ingin menjadi pengajar itu hanya satu. Dawuhnya Romo Yai Mbah Abdul Karim Lirboyo, karena alhamdulillah saya juga sedikit banyak itu pernah di sana ya, di Lirboyo. Iya. Dawuhnya Mbah Abdul Karim itu, santri nak mulih ojo lali ngadep dampar. Dan itu yang menjadi motivasi saya, itu santri nak mulih ojo lali ngadep dampar. Nah, dampar di sini itu oleh cucu beliau, yakni Mbah Yai Habibullah Zaini, itu ditafsiri dengan ada kalanya dampar hakiki, ada kalanya dampar majazi, kan gitu. Iya. Kalau dampar hakiki itu memang seperti saya ini ya, dampar hakiki itu kita punya dampar, kita punya tempat untuk mengajar, ya mengajar. Ada murid, ada guru, ada yang di depan, ada yang di belakang. Itu dampar hakiki, dampar secara nyata. Dan kalau dampar majazi, itu dawuhnya beliau itu tidak harus menjadi pengajar secara hakikatan nyata, tapi bisa menjadi pedagang menjadi pedagang yang baik, yang tidak ada unsur gururnya, unsur penipuannya, dan nanti bisa ditiru oleh masyarakat sekitar. Oh, ternyata cara berdagang yang baik itu seperti ini. Terus itu juga termasuk dampar menurut beliau. Itu juga termasuk dampar. Dan atau sedikit-sedikit dengan para pelanggan, dengan para kolega, itu soro istilah beliau marahi sidik-sidik. Hanya itu motivasi saya. Motivasi saya karena dawuhnya beliau, karena ya jiwanya masih jiwa santri. Apa-apa yang didawuhkan beliau itu kita lakukan sebisa mungkin. Dan itu pasti insya Allah. Ini bukan taklid buta, ini bukan taklid buta. Kan di Al-Quran juga banyak gitu, masalah tentang fadilahnya atau keutamaannya orang mengajar. Di hadis juga banyak sekali, kan gitu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah itu kan. Hanya itu. Ini bukan taklid buta kan, tapi memang dawuhnya beliau itu kita ikut beliau. Dan juga alhamdulillah ada taukid, ada penguat dari ternyata beliau itu dawuh seperti itu bukan kok karena hawa nafsu beliau, akan tapi beliau memang beristihad dari hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, kan gitu. Lalu dimaknai secara harfiah oleh beliau, dimaknai secara ya supaya bisa diterima oleh kalangan umum gitu. Hanya itu. Oke. Selanjutnya
ada nggak sih cerita suka duka selama ngajar? Dari sukanya dulu, dari sukanya. Kalau suka sih banyak gitu. Iya. Terutama ketika kita sumpek itu hiburan kita yang ngajar itu. Oh, malah ngajar itu menjadi hiburan. Iya, ini perasaan jujur saya ya, ketika habis sumpah itu hiburan yang mengasihkan itu mengajar. Hiburan yang mengasihkan. Kalau kita nggak ngajar di pondok, ngajar di rumah itu ya dengan anak-anak kecil, sangat mengasihkan sekali. Hiburan. Hati itu terasa terhibur ketika melihat seorang murid, seorang santri, seorang siswa itu bisa apa yang kita ajarkan. Gitu. Sangat terhibur sekali. Sukanya di situ ya, Sukanya itu di situ. Kalau dukanya? Kalau dukanya sama seperti guru-guru yang lain, insya Allah. tidak usah ya sama seperti guru-guru yang lain. Yeah. Terus kalau menurut pandangan Ustadz nih, bagaimana sih karakteristik santri atau peserta didik saat ini? Maksudnya, mereka itu bandel-bandel kah atau lebih taat, lebih bagaimana? Oh gitu ya. Kalau gini ya, perasaan saya memang beda dengan zaman saya dulu di pondok. Ya, maksudnya saya ketika masih aktif. Kalau sekarang ya menjadi santri, cuma ya masih menjadi siswa gitu. Gimana ya? Ya memang ada perbedaan, antara zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat beda sekali. Jauh. Salah satu contoh itu kalau zaman dulu itu kita dengan beliau, adab kita dengan beliau itu dengan kiai itu sangat sekali. Ketika beliau ada di sana itu kita tidak wes rawani itu tenang, saking takdimnya ya. Karena haibah beliau. Atau kita itu mempunyai rasa sungkan kepada beliau. Tapi bukan hanya bukan hanya dengan Mbah Yai, dengan guru juga seperti itu. Dengan guru. Tapi sekarang kita lihat guru ya dijak rokokan bareng kan. Ya Allah, guru jak ngopi bareng. Ya memang ada sisi baiknya sih, bahwa lebih dekat. Tapi ketika guru dengan siswa itu kok kedekatannya itu melebihi batas, itu yang cara kasarane apa-apa ketika melebihi batas yang tidak boleh. Kan gitu. Ya karena kalau melebihi batas kedekatannya itu mereka tidak akan mempunyai rasa taklim kepada guru. Gitu. Tidak mempunyai rasa hormat pada guru. Semisal ada anak disuruh apalah ngafalkan apa atau gimana, itu hanya diremehkan saja lah, tidak konco diri lah gitu. Tidak konco diri. Makanya seorang guru itu sebisa harus menjaga haibahnya, menjaga wibawanya di depan murid-murid, itu harus suatu keharusan. Karena kalau tidak seperti itu nanti kan, karena kita itu bukan kok hanya pengajar saja bukan hanya pengajar tapi juga pendidik kan gitu. Pendidik mendidik akhlak mereka kepada seorang guru, akhlak mereka, adab mereka kepada orang tua, kepada tetangga seperti apa kan gitu. Kalau hanya mengajar saja semua orang kan bisa gitu loh. Semua orang bisa, bahkan Google pun kan bisa kan? Iya bisa. Kalau pengajar, tapi kalau kita kan enggak, kita kan pendidik, mendidik akhlak mereka. Terus selanjutnya apa dampak perkembangan teknologi terutama sosial media bagi kehidupan di pesantren?
Kalau dampaknya sangat banyak ya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau dampak positifnya itu pesantren sekarang alhamdulillah itu lebih dikenal di masyarakat luas. Karena di dampak media sosial itu pesantren dikenal, kegiatan-kegiatannya itu banyak sekali dikenal oleh masyarakat luas. Contoh saja ya, yang lagi viral misal Nadoman apa, Alfiyah, Wala Muhammadun, Wab, Maliki dan lain-lain kan banyak sekali tadi media sosial itu di IG, di bahkan Facebook. saya pernah nemu di TikTok ada ya. Ya, Nadoman itu juga ada manfaatnya banyak sekali. Terus pengajian beliau yang tidak bisa kita hadiri secara langsung. Semisal kalau tidak mondok itu dulu kalau tidak mondok, tidak mukim di suatu pesantren itu tidak bisa mendengarkan ceramah-ceramah beliau, tidak bisa mendengarkan ngaji beliau. Tapi sekarang kan dipermudah. Tapi pasti ada dampak. Nggih mboten mesti yang didapat itu beda. Nggih. Karena nggih majelis atau aurane nggih. Aura di suatu majelis ilmi itu beda dengan ketika kita hanya streaming. Itu berbeda. Dan juga fadilah kita melihat langsung beliau, duduk bersama dengan beliau itu beda, sangat beda sekali. Terus kalau dampak negatifnya itu ya untuk siswa ya, dampak negatifnya itu untuk siswa. Karena kalau siswa itu belum bisa mengontrol diri, dia panggil HP-an gitu. Apa meneh? Ya, apalagi sekarang kan game online juga banyak sekali gitu, kakek merah. Apa itu? Banyak sekali, masya Allah. Karena gini dan sekarang itu pondok-pondok pesantren khususnya yang ada formalnya kalau yang salaf seperti Lirboyo, Sarang, Langitan yang masih salaf kan ketika belum lulus aliyah atau belum lulus ma'had ali itu kan belum boleh membawa HP kan gitu. Tapi kalau ya ada formalnya sekarang kan semua mau tidak mau kan harus bawa HP. Gitu. Mau tidak mau harus bawa HP karena tugas dan lain-lain, karena daring dan lain-lain, itu ternyata dampaknya juga sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Di kehidupan pesantren loh ya ini. Ini di kehidupan pesantren sangat banyak sekali. Dampak negatif karena siswa-siswa itu yaitu kalau di Taklimul Muta'alim kan dijelaskan bahwa seorang tolibul ilmi, pokoknya semua bukan hanya santri saja, tolibul ilmi itu kan harus fokus, kan itu harus fokus dengan apa yang dipelajari. Lawang saya pernah dengar dulu tahun 2005 ketika ngaji taklim di beliau Kiai Agus Jawar Mawahib gitu. Niku masih saya ingat bahwa beliau itu nak iso pokoknya jangan sampai kita itu sering-sering telepon. Zaman dulu seperti itu. Ojo sering-sering telepon, ojo sering-sering nyambang omah, ojo sering-sering disambang omah. Karena apa? Karena nanti ketika kok sering-sering berkomunikasi dengan orang tua itu akan mengganggu konsentrasinya untuk belajar, terus semisal iki wae tandur dan lain-lain kan gitu, tetap siswa itu mikir waduh iki bapak tandur dan sing wangi kan gitu. Padahal itu masih orang tua ya. Nah kan masih orang tua. Memang seorang siswa itu harus fokus ya ketika mempelajari apapun, harus fokus, tidak boleh ikrot, tidak boleh mengu, ikrot berpaling dengan apa yang tujuan yang akan dituju. Semisal
dulu pengalaman kami ketika menghafalkan alfiyah, menghafalkan 1000 nazm dan alfiyah itu ya fokus selama berapa bulan, fokus untuk menghafalkan alfiyah itu sampai ngeten. Ya apa karena badeli kula. Karena saya fokus untuk menghafalkan 1000 bait alfiyah itu. Sampai hafalan lain kan masih dituntut. Iya. Kan itu hafalan 1000 bait kan untuk festival akhir tahun kan gitu. Kan juga harus persiapan mulai pertengahan tahun. Tapi di hari-hari itu kan juga ada hafalan harian. Setoran harian itu, setoran harian alfiyah tapi dengan takdiratnya, dengan sarahnya. Itu saya tinggal. Setiap hari ngadeg terus mulai jam 7 sampai jam 11, jam 7 sampai jam 11 mau tak lakoni ya Allah, ya Allah. Ya karena fokus ya, karena kita ingin hafal alfiyah 1000 bait ya kita lakukan apapun resikonya. Kadang ada yang dikalahkan gitu, kadang ada yang dikalahkan. Makanya nih ya memang seperti itu. Ya. Selanjutnya seberapa penting sih pondok pesantren dalam mereduksi dampak negatif dari kemajuan teknologi? Oh sangat nih, sangat berpengaruh sekali pesantren untuk mencegah remaja-remaja kita terdampak negatif dari sosmed, dari kemajuan teknologi itu sangat. Karena mau tidak mau, pertama ketika itu masih dibatasi, semisal ada pondok yang menerapkan membawa HP itu masih dibatasi per jam. Iya. Itu sudah bisa membantu. Maksudnya sudah bisa mencegah walaupun sedikit. Pertama, terus kedua ada yang pondok pesantren itu tidak ada peraturannya itu tidak boleh sama sekali kecuali pengurusnya itu. Dan ketiga karena di pesantren itu memang kulturnya itu sangat mendukung sekali. Walaupun ketika liburan tapi kan gitu ya, sangat membantu sekali atau mencegah sekali. Salah satu contoh gini ya karena kan di pesantren itu kan bisa ngerem ada remnya ketika ada kontrolnya gitu loh, bisa mengontrol diri. Tahu mana yang baik mana yang buruk kan, mana situs yang baik mana situs yang buruk kan gitu. Semua orang kan tahu, tapi kalau semua orang pasti tahu ya mana situs yang baik mana situs yang buruk, mana yang tidak boleh ditonton mana yang boleh ditonton, mana yang tidak boleh di-share mana yang boleh di-share kan gitu. Tapi mengontrol diri itu kadang ditabrak aja kalau nggak pernah modal. Karena semua orang kan punya nafsu. Kalau di pesantren kan terbiasa menahan. Karena kalau di Buddha kan gini wan nafsu katifliin tuhmilu syab'ala hubbir rodo iwain taktibhu yang fatimi kan gitu. Nafsu itu seperti halnya anak yang menyusu kan gitu. Nafsu itu seperti halnya anak yang menyusu. Ketika kok tidak disapai, tidak disapai, bahasa Indonesia ini di stop lah. Tidak stop, maka sampai dewasa dia akan menyusu lagi, kan gitu. Nah, di pondok pesantren itu menstop itu, gitu. Menstop itu supaya nafsu itu tidak sampai ke arah yang buruk lah. Yang buruk. Terus nih Ustaz, kan tadi kan selain dampak negatif ada dampak positifnya. Nah, bagaimana caranya agar santri itu tidak tertinggal secara teknologi? Oh gitu ya. Kalau itu
sudah banyak diterapkan ya oleh pondok-pondok pesantren, itu punya channel YouTube dan lain-lain. IG juga ada, Facebook juga ada, terus ada program-program di pondok pesantren yang di-share ke YouTube, ke Facebook, ke IG kan gitu. Terus apa namanya, apa tadi pertanyaannya? Caranya agar santri tidak tertinggal secara pengetahuannya atau skillnya tentang teknologi. Ya harus mengikuti alur ya. Apa santri itu harus mengikuti alur tapi tidak sampai terbawa arus. Harus mengikuti arus tapi jangan sampai terbawa arus. Gitu santri. Ya itu memang apa nih? Cara dakwah santri itu seperti itu ya. Tidak kok apa namanya? Menghindar dari enggak kok kafir, sesat, dan haram dan bukan. Bukan kafir, sesat, haram, bukan seperti itu, tapi mengikuti arus, tapi jangan sampai terbawa arus. Ketika kita ikut dan kalau bisa kita enggokkan sedikit-sedikit gitu loh. Enggokkan sedikit itu cara dakwah seorang santri. Jadi bukan anti teknologi bukan. Tidak anti teknologi. Terbukti ya. Sekarang itu banyak pondok pesantren yang juga mengadakan podcast. Yang lagi viral, yang lagi meningkat podcast. Banyak sekali yang mengadakan podcast. Contoh kalau di Pondok Leboyo juga mengadakan podcast. Di Sidogiri juga ada podcast. Ploso Al-Falah juga ada podcast. Semua karena itu untuk mengcounter apa ini? Agar santri enggak tertinggal untuk dakwah lah istilahnya. Ya, untuk menyaingi lah. Kasarannya itu mengcounter, menyaingi konten-konten yang negatif gitu. Konten-konten yang negatif itu sekarang mau tidak mau sedikit demi sedikit itu tercounter oleh konten-konten positif. Contoh saja ngaji Gus Baha itu sekarang sudah banyak di TikTok. Kan gitu toh ya. Sudah banyak di TikTok. Terus podcastnya siapa yang viral itu sudah banyak di TikTok. Kan gitu. Terus secara umum itu keilmuan apa saja sih yang dipelajari di pondok pesantren? Banyak gitu. Sosial itu pasti ya. Sosial itu pasti karena kita itu diajarkan bersosial ya. Satu kamar itu beda karakter dan lain-lain. Kadang beda daerah, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada dari Jawa. Itu ya. Cara bersosial yang baik itu gimana kan gitu. Kalau sosial itu pasti ya, penting ya, yang terpenting itu sosial. Terus kalau ilmu agama itu kan juga pasti dan juga ilmu umum. Kalau di pondok yang saya ajar sekarang ya, saya tugas di situ, itu ilmu umum juga diajarkan karena di sana itu juga ada formal gitu. Kan santri kan jangan sampai tertinggal dengan orang-orang selain non santri kan, selain non santri. Orang-orang selain non santri juga harus bisa menguasai ilmu fisika, semisal ilmu olahraga. Kalau bisa kan santri kan gitu. Berarti nggak melulu tentang agama. Nggak melulu tentang agama, terbukti ya. Tapi agama itu tetap nomor satu. Iya, terbukti kemarin lomba catur di Kabupaten Bojonegoro. Itu yang menang juga santri. SMA. Itu Madrasah Aliyah Budarin itu yang menang. Terus lomba apa lagi, olahraga lari dan lain-lain. Dan juga kitab itu kan juga pasti kan. Itu kan pasti. Pokoknya jangan sampai kalah karena itu banyak tokoh-tokoh santri yang sekarang itu berada di posisi atas kan banyak sekali. Seperti contoh ya Kiai Said Agil Sirot,
beliau kan juga ketua PBNU ketua kan, PBNU. juga santri, terus sekarang yang Gus menjadi Yakut. wakil, sekarang yang menjadi wakil presiden. Iya. Nah, Pak Ma'ruf. iya, Pak Yai Yai Ma'ruf Ma'ruf Amin. Amin. Ma'ruf Amin itu kan juga santri, beliau santri, cucunya Syekh Nawawi Banten kan. Terus Gus Yakut Gus Yakut menjadi menteri Agama. agama, itu kan juga santri. Banyak santri-santri yang berada di tingkat atas kan gitu. Dulu juga sama seperti kita kan. Dulu kan juga sama seperti kita. Terus nih yang terakhir, apa tips dan saran untuk generasi selanjutnya yang berkeinginan untuk menjadi seorang pengajar? Apa yang harus kita siapkan untuk kita masuk ke dunia pengajaran? Kalau yang dipersiapkan nih, pertama itu pasti ilmu ya. Ilmu dan juga akhlak. Ilmu dan juga akhlak itu harus berbarengan, karena kemarin saya ngaji dengan arek cilik-cilik itu ya. Iya. Itu di Taisirul Kholaq itu dijelaskan bahwa seorang pengajar itu harus juga apa ya? Intinya itu harus menjadi guru. Maksudnya menjadi guru napa iso digugu dan iso ditiru. Oh iya. Kan nih. Iso digugu omongane terus ditiru tingkah lakune. Menjadi tauladan. Menjadi tauladan, menjadi suri tauladan bagi mereka para murid gitu. Kalau di Taisirul Kholaq kan ada bab khusus tentang adabul muallim, adabul muta'allim kan ada. Ya, salah satunya gini Bu. Seorang guru itu harus menjadi figur contoh. Figur contoh bagi para murid. Kan gitu. Harus menjaga adab-adab, harus menjaga akhlak-akhlak mereka ketika di depan seorang murid. Karena nanti contoh. Kalau di luar suka bercanda, kalau sama murid agak lebih iya. Karena nanti contoh, pasti dicontoh. Ya, itu saja tipsnya. Tipsnya kita harus menjaga akhlak kita, khususnya ketika di depan murid bagi seorang para pengajar itu. Karena akhlak kita itu pasti mau tidak mau sedikit atau banyak itu dicontoh oleh mereka. Nah, ketika kok akhlak kita, adab kita yang jelek kok dicontoh kan man sanna hasanatan kan, falahum mislu ajri fa'ilihi. Begitu juga sebaliknya kan, orang yang memberikan atau memberi contoh kebaikan kok ada yang meniru, maka pahalanya kan dia juga mendapatkan pahala dari orang yang mencontoh itu tadi. Begitu juga sebaliknya, kejelekan, ada orang melakukan kejelekan terus ada yang meniru. Nah, kita juga mendapatkan dosa dari sepeniru itu. Makanya ini hanya itu akhlak kita dan juga pasti ilmu kita. Karena terus siapa diajar apa nak ilmu? Iya. Wah kacau. Yang utama pasti ilmu lagi. Karena jangan sampai kita mensesatkan. Jangan sampai kita mensesatkan murid-murid kita. Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk sharing ilmunya pada siang hari ini. Semoga dapat menjadi wawasan bagi kita semuanya dan dapat menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Baik. Mungkin itu teman-teman isi podcast kita pada siang hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.